Ya, Anda kembali di Breaking News penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pelaksanaan sidang isbat, kita akan menuju ke kantor Kementerian Agama di Jakarta. Masih ada rekan Aya Nufus di sana. Selamat malam Aya, apakah pelaksanaan sidang isbat tertutup masih berlangsung dan kapan penetapan awal Ramadan diumumkan oleh Menteri Agama? Pukul berapa nanti konferensi persnya? Ya, Syafa, sepertinya penetapan awal 1 Ramadan 1445 Hijriah ini akan semakin dekat dikarenakan seluruh tamu undangan dan juga seluruh tim dari Kementerian Agama ini sudah bersiap untuk memasuki kembali ruang sidang di auditorium HM Rasjidi ini, dan ini kami melihat pintunya sudah ditutup dikarenakan memang untuk agenda kedua yakni sidang isbatnya itu sendiri dilakukan secara tertutup sehingga memang dari pihak media ini tidak diperbolehkan untuk meliput. Dan tadi sidang pertama sudah rampung, yang mana untuk agenda pertama yakni terkait dengan pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1445 Hijriah, yang mana ini berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi. Dan ini pemaparan ini dilakukan tim hisab dan juga Ruqyat Kemenak mulai dari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadi memang untuk agenda pertama tadi yakni pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ini Kementerian Agama menerima pemaparan dan juga laporan dari masing-masing titik yang ada di Indonesia, yakni jumlahnya adalah 134 titik. Dan untuk agenda kedua yakni sidang isbat itu sendiri yang tadi saya katakan akan dilakukan secara tertutup, di mana pada sidang ini dilakukan memang setelah sholat maghrib, setelah seluruh tamu undangan melakukan ibadah sholat maghrib, kemudian juga ada coffee break juga disediakan oleh Kementerian Agama. Dan untuk sidang kali ini nantinya selain data hisab atau informasi, sidang isbat ini juga akan merujuk pada hasil Ruqyatul Hilal atau konfirmasi yang dilakukan oleh tim Kementerian Agama pada 134 lokasi di seluruh Indonesia. Artinya memang untuk agenda kali ini akan dilakukan musyawarah. Dan saya baru saja melihat Syafa dan juga pemirsa, ini untuk Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas ini baru saja memasuki ruangan sidang isbat bersama seluruh jajaran. Kami baru saja melihat ini baru memasuki pintu, yang kemudian pintunya ini akan ditutup karena memang untuk sidang isbat ini akan dilakukan secara tertutup, dan kami belum mengetahui pasti berapa lama kira-kira nantinya sidang isbat tertutup ini akan berlangsung. Namun agenda selanjutnya usai sidang isbat tertutup ini dilaksanakan adalah konferensi pers yang akan dilakukan tepat di belakang saya ini. Jika Anda melihat podium dari konferensi pers atau jumpa media ini sudah tersedia dengan rapi di sini, yang akan menghadirkan 5 orang, yakni diantaranya Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian juga Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian juga akan menghadirkan Dirjen Bimas Islam, dan juga akan didampingi oleh Ketua Komisi 8 DPR RI dan juga Ketua MUI, yang nantinya semuanya akan bersama-sama di sini menyampaikan informasi hasil dari sidang isbat penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Syafa. Baik, Aya, ada 134 daerah di Indonesia yang melakukan pengamatan hilal pada hari ini. Jadi seluruh wilayah tersebut sudah rampung ya memberikan laporannya terkait hasil pengamatan hilal tersebut kepada Kementerian Agama. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang jika sidang isbat secara tutup ini dilakukan, itu artinya agenda pertama yakni pemaparan ini sudah rampung dilakukan. Meskipun tadi kami sempat mendengar juga ada sejumlah wilayah yang hilalnya belum terlihat, namun hal ini kembali lagi akan berdasarkan dengan hasil dari sidang isbat, di mana akan ada musyawarah yang dilakukan dari seluruh peserta sidang yang hadir, yang mana kita tahu bahwa pemerintah ini dalam sidang isbat ini selaku fasilitator para organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia, sehingga memang kita akan sama-sama menunggu seperti apa nantinya, Syafa. Namun kalau kita melihat akan ada potensi perbedaan antara Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama atau pemerintah terkait dengan penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Memang kalau untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan akan berlangsung esok hari, dan diperkirakan untuk pemerintah dan juga NU ini akan berlangsung pada hari Selasa 12 Maret 2024. Namun memang lagi-lagi kita akan menunggu seperti apa hasilnya dan akan secara sah disampaikan langsung oleh Menteri Agama. Syafa.
Ya, beberapa saat lalu Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sudah memasuki ruangan atau aula tempat pelaksanaan sidang isbat. Selain Menteri Agama, siapa saja pihak-pihak, tokoh-tokoh atau unsur kelompok masyarakat yang hadir di sana saat ini? Ya, Syafa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, selain Menteri Agama, ini juga ada seluruh jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia, mulai dari eselon 1, eselon 2 yang hadir. Seperti tadi yang saya sebutkan, ada Dirjen Bimas Islam juga yang nantinya juga akan ikut bergabung untuk melakukan konferensi pers di belakang sini. Dan juga hadir pula dari Komisi 8 DPR RI, kemudian ada dari MUI, kemudian juga hadir sejumlah organisasi masyarakat Islam lainnya, dan juga tadi kami sempat melihat list undangan, ada juga beberapa tamu undangan dari pondok pesantren yang diundang hadir di sidang isbat kali ini. Selain itu juga hadir sejumlah perwakilan duta besar dari negara-negara sahabat seperti misalnya Qatar, kemudian juga Arab Saudi dan lain-lain sebagainya. Dan untuk seluruh tamu undangan ini semuanya sekarang saat ini sudah berada di dalam ruangan untuk kemudian melanjutkan agenda kedua, yakni sidang isbat yang akan dilakukan secara tertutup, Syafa. Baik, Ayah, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas tadi baru masuk ke ruangan. Apakah ini artinya sidang isbat, sidang yang pokok atau yang utama pada hari ini baru akan dimulai, dipimpin langsung oleh Menteri Agama, atau sebetulnya sudah berlangsung sejak pasca sholat maghrib tadi? Jadi Menteri Agama tinggal menerima laporan, kemudian beberapa saat lagi akan menyampaikan konferensi persnya di hadapan wartawan yang telah bersiap-siap di sana. Ya, jadi untuk agenda sebelum sholat maghrib tadi ini memang dikhususkan untuk agenda pertama, yakni terkait dengan pemaparan dari masing-masing wilayah. Dan memang untuk sidang isbat sendiri diharuskan untuk dilakukan usai sholat ibadah maghrib, dan ini baru saja dimulai dan ini dilakukan secara tertutup, terbukti dengan ditutupnya pintu di sana dan tidak diperbolehkan ada media yang masuk ke sana. Dan kami terdengar juga ini sepertinya sidang isbat sudah dimulai karena kami mendengar ada suara lantunan lagu Indonesia Raya. Ini artinya untuk sidang isbat sendiri baru saja dimulai, Syafa. Dan kami belum mengetahui secara pasti apakah sidang isbat ini akan berlangsung dengan cepat atau dalam kurun waktu yang berapa lama. Namun kalau kita melihat agenda atau rundown susunan acara dari sidang isbat ini, diperkirakan untuk konferensi pers ini akan dilakukan pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Artinya ini hanya 5 menit lagi ya untuk Kementerian Agama kemudian merangkum dan menentukan hasil, kemudian akan menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia di belakang saya, yakni di podium konferensi pers ini. Syafa. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk memantau jalannya sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Terima kasih Ayah Nufus. Sementara itu, pemirsa, PP Muhammadiyah menyarankan agar Kementerian Agama tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru meminta sidang isbat tetap digelar karena akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki perbedaan pandangan antara Kemenak dan pimpinan pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sidang isbat digelar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan. Atas dasar tersebutlah, menurutnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Farol Rozi, sidang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sidang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menanggapi pernyataan Muhammadiyah di mana perbedaan penentuan awal puasa antara NU dan Muhammadiyah sudah biasa dan NU tetap mengikuti sidang isbat sesuai keputusan pemerintah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan jika NU tidak setuju dengan pernyataan Muhammadiyah terkait usulan ditiadakannya sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil mengatakan PBNU tetap akan mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Gus Yahya juga mengatakan jika perbedaan umat Islam antara NU dan Muhammadiyah merupakan hal lumrah yang sudah biasa terjadi. Sudah menjadi ketentuan pemerintah, ya, sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang. Itu tidak bisa tiba-tiba lalu misalnya. Ya pemirsa, kita ikuti langsung konferensi pers dari kantor Kementerian Agama terkait hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti dilanjutkan keterangan penjelasan ini ya, pembahasan teknis dari tim Falakiyah. Baik, silakan dari tim Falakiyah melanjutkan. Ya, pemirsa, kita akan beralih ke Malang, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Denny di sana. Selamat malam, Denny. Ini tampaknya Anda sudah berada di depan sebuah masjid. Apakah malam ini sudah dilakukan pelaksanaan sholat tarawih di sana atau seperti apa, Denny? Halo, Denny. Malam ini di Kota Malang sudah digelar tarawih pertama bagi warga Muhammadiyah. Ini berada di lokasi di Masjid Ahmad Yani, Kota Malang. Di sini lumayan ramai dan antusias masyarakat karena di masjid ini adalah masjid yang satu. Halo, Denny. Ya, Ya. baik. Ya, bagaimana pelaksanaan atau persiapan sholat Baru tarawih saja di dimulai, sana? Sholat. Baik, persiapan untuk sholat tarawih sudah dilakukan mulai tadi sore dan ini saat ini masyarakat warga Muhammadiyah Masjid Ahmad Yani ini untuk mengikuti tarawih hari pertama, yang artinya bahwa puasa bagi warga Muhammadiyah 1 Ramadan datang pada tanggal 11 Maret besok. Baik. Lalu bagaimana persiapan masjid-masjid lainnya di sana untuk menggelar sholat tarawih besok, khusus bagi yang mengawali Ramadan pada hari Selasa 12 Maret 2024? Pembersihan bahkan ada beberapa yang mengganti karpet baru khusus untuk menyambut Ramadan tahun ini. Baik, ada berapa banyak warga Muslim di sana yang mengawali Ramadan pada esok hari dan menunaikan sholat tarawih pada malam hari ini?
Baik, untuk malam ini yang dari pantauan kami yang ada di lokasi sekitar 300 orang sudah berada di dalam masjid untuk melaksanakan tarawih hari pertama. Baik, ya, jadi meskipun ibadah Ramadan atau satu Ramadan berbeda di sana dan ada yang memulai sholat tarawih malam hari ini, namun suasana menjaga atau menyikapi, menghargai perbedaan dan juga menjaga persatuan dan kesatuan tetap terasa ya di sana, Denny? Baik, betul. Di Kota Bertoleransi sejak tanggal 2023, di sini sudah tidak ada masalah lagi tentang perbedaan, tentang apapun. Jadi semua bisa beribadah dengan khusyuk menyambut Ramadan tahun ini. Baik. Baik, terima kasih Denny Irwansyah melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sementara saat ini sidang isbat masih berlangsung di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, dan sebelumnya tadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam konferensi persnya sudah menyatakan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024, dan tadi ini disampaikan langsung oleh Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa pada hari ini, hari Minggu 10 Maret 2024, hilal belum terlihat di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga diputuskan bahwa menurut PBNU awal puasa jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Hasil dari pengamatan atau keputusan dari PBNU ini kemudian selanjutnya tentu akan disampaikan kepada Kementerian Agama, dan nantinya dalam sidang isbat Kementerian Agama akan menerima laporan dari 134 daerah di Indonesia yang melakukan pengamatan hilal pada hari ini, dan PBNU juga menerima pandangan atau ragam pendapat dari berbagai ormas Islam di Indonesia terkait penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah, dan nanti akan disampaikan dalam konferensi pers oleh Menteri Agama. Dalam konferensi persnya beberapa saat lalu menyatakan bahwa pada hari ini 10 Maret 2024 hilal belum terlihat di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga menurut PBNU 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024 karena apa yang terlihat hari ini atau pengamatan hilal hari ini, ketinggian hilal masih di bawah 3 derajat dan elongasinya juga masih di bawah 6,4 derajat. Ini di bawah dari kriteria baru hasil kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Sementara itu pemirsa, Kementerian Agama Republik Indonesia sampai saat ini masih menggelar sidang isbat secara tertutup di kantor Kementerian Agama di Jakarta. Kementerian Agama masih menerima laporan dari 134 wilayah di Indonesia yang sudah melakukan pengamatan hilal dan juga menerima pendapat serta pandangan berbeda-beda dari berbagai ormas Islam di Indonesia terkait penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Dan nanti setelah sidang isbat tertutup ini selesai digelar, nantinya Menteri Agama akan
menyampaikan atau mengumumkan hasil sidang isbat terkait penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah, di mana kalau sesuai jadwal ini sedianya atau dijadwalkan konferensi pers hasil sidang isbat akan dimulai pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini tampaknya juga sidang isbat belum rampung, belum selesai digelar, dan kami masih menunggu hasil sidang isbat, menanti pengumuman yang akan disampaikan oleh Menteri Agama terkait penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Dan pemirsa, inilah pernyataan selengkapnya dari Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf terkait penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Ya pemirsa, memang ada 2 metode untuk mengamati atau menentukan awal bulan baru, yakni metode hisab atau perhitungan astronomis dan juga metode Rukyatul Hilal atau pengamatan dengan mata telanjang atau juga dengan alat bantu. Nah, kalau berdasarkan kriteria baru hasil kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, ketinggian hilal untuk menentukan bulan baru ini minimal harus di atas 3 derajat. Kemudian elongasi harus minimal 6,4 derajat untuk menentukan suatu bulan baru kalender Hijriah. Ya pemirsa, kita simak kembali pernyataan dari Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, di mana PBNU sudah menentukan bahwa awal puasa atau awal Ramadan jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Sekarang ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Mulai pukul 18.29 waktu Indonesia Timur di Sorong, Papua Barat Daya, sampai dengan pukul 18.54 waktu Indonesia Barat di Banda Aceh, Provinsi Aceh, tim Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah melaksanakan pengamatan terhadap hilal untuk mencari tanda awal bulan, dan dari hasil laporan tim yang tersebar di 38 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Sorong sampai dengan Banda Aceh, sesuai dengan perhitungan hisab bahwa ketinggian bulan menurut hasil hisab yang tertinggi di Banda Aceh itu masih sangat kecil nilainya, yaitu hanya 0 derajat 30 menit, dan itu berarti belum memenuhi syarat imkanur ru'yah. Dan sesuai dengan perhitungan itu, tim ru'yah dari Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dari ke-38 titik di seluruh Indonesia itu pun tidak satu pun yang dapat menangkap atau melihat
hilal. Oleh karena itu, mengikuti pendapat dari Al-Madzhabul Arba'ah, dari mazhab 4, maka mestinya besok hari Senin tanggal 11 Maret 2024 belum masuk Ramadan. Hasil pengamatan dari tim Lembaga Falakiyah Kongres Besar Nahdlatul Ulama ini juga diserahkan secara real time kepada Sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan tentunya akan menjadi pertimbangan di dalam isbat Ramadan 1445 Hijriah. Maka kita bisa mengharapkan bahwa keputusan isbat Ramadan akan menyatakan bahwa Ramadan dimulai atau tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Kongres Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim Lembaga Falakiyah PBNU yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mengajak kepada seluruh umat Islam untuk mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, lahir batin di dalam memasuki Ramadan, insya Allah memulai puasa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti dilanjutkan keterangan penjelasan ini ya, pembahasan teknis dari tim Falakiyah. Baik, silakan dari tim Falakiyah melanjutkan. Iya, pemirsa, itu dia tadi keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang menyatakan bahwa menurut PBNU awal puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Ini berdasarkan hasil pengamatan hilal di berbagai wilayah di Indonesia yang belum terlihat, yang masih di bawah 3 derajat, sehingga hari ini hilal belum terlihat dan besok belum memasuki bulan baru, sehingga awal puasa 1 Ramadan jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. PBNU juga tetap menghargai adanya perbedaan di beberapa kalangan Ormas Islam terkait perbedaan 1 Ramadan 1445 Hijriah dan berharap masyarakat bisa menyikapinya dengan baik dan tetap menghargai perbedaan dalam persatuan dan kesatuan, serta tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan khusyuk.